bertemu dengan Bapak Wadir ya, Pak Wakil Direktur 3 bidang kemahasiswaan. Beliau memang selaku Ketua Panitia Wisuda menitip pesan supaya teman-teman mahasiswa ini bisa segera vaksin. Ini untuk yang domisili Jember ini kan di Poli C ada mengadakan kegiatan vaksin massal ini. Jadi mungkin teman-teman bisa ikut itu. Nanti kalau sudah vaksin, tentunya kita bisa melaksanakan pembelajaran luring ya. Lagi sebentar lagi kan ini teman-teman, kita mengagendakan kalau tidak salah akhir bulan Oktober itu ada praktik luring ya. Benar ya, teman-teman sudah dapat jadwal? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tanggal berapa? Sudah, Pak. Tanggal 1. Tanggal 1, Pak. November, Pak. November. Oh ya, sama saya juga itu ya. SI berbasis web ya. Oke, teman-teman, kita santai aja. Materi hari ini seperti yang sudah kita agendakan sebelumnya ya, sudah saya jelaskan, itu adalah teori mengenai single linked list. Di mana di materi di minggu ketiga ini ya, itu akan terkait nanti dengan materi untuk minggu depan. Materi untuk minggu depan yaitu program atau aplikasi untuk penerapan single linked list ya, di mana untuk bahasa pemrogramannya itu saya bebaskan dari teman-teman, bebas mau menggunakan bahasa pemrograman apa. Tapi yang jelas nanti di minggu depan teman-teman saya mohon untuk presentasi ya. Oh iya, suara saya jelas ya teman-teman, tidak terputus-putus. Ini karena kemarin itu ada gangguan massal ya di khusus untuk jaringan Telkomsel dan IndiHome Telkom. Itu ada Jelas, Pak. jelas ya, oke. Jadi memang ada kabel FO yang terputus teman-teman di daerah Sulawesi, Jasuka. Oke, saya izin share screen dulu untuk PPT saya hari ini. Sebelumnya mohon maaf, Pak, saya izin masuk. Ini dari teman-teman banyak beberapa yang nggak bisa ikut Zoom karena masalah jaringan ini, Pak. Iya, oke, ya nggak apa-apa. Yang penting tolong jangan sampai lupa ya untuk mengisi daftar hadir. Jadi teman-teman silakan yang memang jaringannya itu kurang bagus, kurang baik ya silakan di off cam aja dulu sementara, nggak apa-apa. Oke, saya izin share screen. Di pertemuan hari ini kita penjelasan mengenai linked list dulu ya, linked list, kemudian baru kita masuk ke single linked list. Jadi nanti teman-teman bisa di 2 pertemuan berikutnya, begitu masuk ke materi double linked list, itu sudah sedikit tercerahkan mengenai linked list itu apa sih. Oh iya, untuk tugasnya ini saya lihat di e-learning itu baru 118 ini. 118 dari 127 yang harusnya mensubmit. Jadi bagi yang belum mengumpulkan tugas atau mensubmit tugas assignment yang ada di e-learning, saya harap segera ya. Rasanya walaupun late tetap bisa submit, hanya saja ada tanda warna merahnya ya, yang late.
Oke, saya share screen presentasi saya dulu. Oke, PPT saya sudah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi sebelum kita masuk ke single linked list, materi kita di minggu ini, minggu ketiga ini, saya akan menjelaskan dulu mengenai apa sih linked list itu. Jadi pada dasarnya linked list ini ya sama seperti array, jadi dia menampung data ya, tapi karena dia ada linknya, berarti dia saling terkait teman-teman. Kalau array kan dia berdasarkan indeks atau subscript-nya ya teman-teman. Tapi kalau linked list dia terkait, ada suatu hal di situ yang mengaitkan antar listnya. Apa itu yang mengaitkan? Nanti di slide berikutnya mungkin akan lebih dijelaskan, lebih terjelaskan. Oke, di sini saya mengutip dari beberapa sumber teman-teman. Linked list itu di sini dikatakan bahwasanya linked list itu adalah suatu cara untuk menyimpan kumpulan elemen ya, sama seperti array ya. Array itu ada elemen juga. Jadi elemennya ini bisa berupa karakter atau bilangan bulat, di mana setiap elemen dalam linked list itu disimpan dalam bentuk node, teman-teman. NODE ya. Ini saya garis bawahi warna merah, node. Kemudian juga dari sumber yang lain saya kutip linked list itu disebut sebagai kumpulan dari dua subelemen ya, teman-teman. Ada dua subelemen atau bagian di mana bagian data yang menyimpan elemen dan bagian berikutnya itu menyimpan tautan ya, menyimpan tautan ke list berikutnya. Ini maksudnya menyimpan link ya, menyimpan link ke list berikutnya. Menyimpan link ke list berikutnya. Jadi ingat, jadi dia ada dua subelemen ya, ada dua subelemen di mana yang pertama itu adalah bagian data. Kemudian yang kedua itu ada bagian linknya yang menautkan, yang menghubungkan. Beda kalau di array itu ada elemennya atau datanya, tapi untuk menunjuk atau merujuk ke data tersebut dia ada indeksnya ya teman-teman ya, ada subscript-nya. Tapi kalau di sini di linked list dia ada linknya. Nah, kemudian yang ketiga, saya kutip juga dari sumber yang ada di internet. Linked list ini dikatakan koleksi linear, ya, koleksi linear. Jadi dia berurut ya, terurut dari data yang disebut sebagai nodes. Jadi datanya ini disebut sebagai nodes, di mana setiap node itu akan menunjuk pada node lain melalui sebuah pointer. Nah, di sini dikatakan linknya itu sebagai pointer, teman-teman. Ya. Jadi yang menghubungkan itu disebut pointer juga di sini. Jadi teman-teman jangan bingung kalau diistilahkan ada menyimpan tautan atau menyimpan link. Di sini disebut link itu ya pointer ini atau penunjuknya, penunjuk pada node lain. Jadi node berikutnya. Kemudian yang keempat, linked list juga dikatakan bahwasanya sebagai kumpulan nodes yang merepresentasikan sebuah sequence. Ada yang bisa membantu saya, sequence itu apa? Antrian, Pak. Oke, antrian itu QQ ya, antrian itu Q. Kue biasanya, itu antrian. Ayo, ada lagi? Urutan, Pak. Oke, urutan, benar ya. Jadi sequence ini urutan. Jadi nodes-nya itu direpresentasikan seperti sebuah urutan, teman-teman. Sequence ya. Oke, terima kasih Mbak Puji. Tadi siapa yang jawab QQ atau antrian? Saya, Pak. Fikri, oke. Oke, terima kasih juga Fikri. Oke, jadi itu linked list ya teman-teman. Ini saya kutip ada 4 poin penjelasan atau deskripsi atau definisi dari linked list. Sampai di sini jelas ya teman-teman ya.
Yang menjadi catatan saya yang teman-teman harus ingat itu adalah note ya teman-teman ya. Notes, kemudian ada ininya apa? Pointer ya, pointer, lalu ada linknya ya. Linknya. Jadi di link list ini ada 2 subelemen ya. Nanti di gambarnya pasti teman-teman lebih paham lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh gambar atau ilustrasi dari linked list, teman-teman. Yang dikatakan 2 subelemen itu ini. Yang saya kotak merah, ini 2 subelemen ya, teman-teman ya, di mana dia ada data dan juga ada pointernya. Pointernya bermacam-macam ya, teman-teman ya. Kalau saya lihat contoh-contoh itu ya ada 1.000 atau 5.000 itu bebas sesuai dengan ininya program yang dikembangkan atau yang digunakan. Jadi ada 2 subelemen yaitu data dan juga next-nya ini. Jadi yang menjadi link dari kumpulan data ini adalah pointernya. Nah, secara garis besar contoh panjangnya ya yang seperti gambar di atas ini. Gambar di atas ini ya. Di sini ada head-nya ya, kepalanya. Itu ada 5, kemudian ini merujuk ke data berikutnya 10 dan seterusnya sampai 0 ya. Dan 0 ini biasanya disebut sebagai, ada yang tahu? Ekor, Pak. Iya, Mas Yusri? Ekor, Pak. Ekor atau tail ya teman-teman ya. Ya, ini kurang. Oke, tuh ekor atau tail. Benar, terima kasih Mas Yusri. Jadi disebut sebagai ekor. Jadi ada head, kepala, ada ekor atau tail ya. Nah, ini adalah gambaran dari list, teman-teman. Sorry, kok list aja. Link list. Ya, link list. Ini jelas. Nah, ini adalah penjelasan single link list ini adalah sebuah link list yang hanya memiliki satu penghubung ke node yang lain ya. Jadi hanya satu penghubung aja. Misalkan ini data ya, 2 subelemen tadi, data. Nah, ini dia hanya menghubungkan ke satu node yang lain aja. Beda nanti kalau yang double link list. Saya coba contohkan kalau double pointernya tidak hanya satu gini aja, tapi bisa double ya seperti ini, misalkan 2. Ini datanya ini ada list yang lainnya. Aduh, sorry. Ini beda ya, single dan double. Oke, jadi itu. Single link list itu adalah sebuah list yang hanya memiliki satu penghubung ke node lain. Ingat ya, kuncinya node ya, jadi dia disebut atau diistilahkan sebagai node. Oke, berikutnya ada beberapa operasi, teman-teman. Jadi operasi di list ya. Dan operasi ini ya mirip tugas teman-teman minggu. Hanya saja kalau yang minggu lalu itu tugasnya operasi aritmatik ya. Gimana tugasnya? Apakah ada yang menemui kendala? Baru ingat tugasnya ini. Ada kendala dalam tugas teman-teman? Tidak belum, ada? Pak. Nggak ada sepertinya. Belum ada, Pak. Oke, iya berarti teman-teman masih ingat semua karena kemarin itu ya tugasnya hanya
mereview saja ya, mengingat kembali mengenai array, kemudian array diperlakukan dalam operasi aritmatik. Oke, sekarang kita masuk ke operasi dalam linked list, teman-teman. Di sini ada dua ya. Yang pertama itu ada push, yang kedua ada pop. Sorry, ini saya lupa ngapus. Di mana push itu adalah merupakan operasi insert, teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan ya. Jadi kita bisa menambahkan atau menyisipkan data di antara dua list, operasi insert. Operasi insert. Jadi karena dia ada pointernya, kita tinggal menunjuk saja pointernya pointer yang mana untuk disisipkan, teman-teman. Untuk disisipkan. Misalkan mau menyisipkan, di sini saya kasih nilai 5, kemudian di sini 15 ya. Kita pengen menyisipkan atau insert 10, angka 10 ya. Karena di sini sudah ada pointernya, misalkan X, di sini Y, kita mau menyisipkan, ini anggap saja di Z. Oke, jadi ini disip. Kemudian yang kedua, itu adalah operasi pop, teman-teman, atau biasa diistilahkan juga dengan operasi delete ya. Delete. Nah, ini juga sama, teman-teman. Untuk operasi insert dan juga operasi delete ini, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah pop depan atau push depan. Kemudian ada pop belakang atau push belakang. Jadi kita bisa merujuk ke dua ini, teman-teman. Misalkan ini ya dari belakang berarti. Kemudian ini dari depan. Kalau kita mau merujuk yang dari depannya. Push depan kita pakai rujukan yang di depan ini, yang datanya 5. Kemudian kalau kita pakai push belakang, itu ngambil yang Y ini, pointernya yang Y. Harusnya di next slide ini, teman-teman. Nah ini, operasi push yang lebih jelasnya ya. Di dalam linked list terdapat dua kemungkinan insert atau push ya, yaitu insert melalui depan atau push depan. Kemudian yang kedua itu push belakang, yaitu insert melalui belakang. Nah, untuk operasi push depan itu berarti data yang paling baru dimasukkan itu akan berada di depan data lainnya. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Jadi dia ada di depan sini ya. Di depan sini dia yang akan di-push. Dan sebaliknya apabila push belakang, itu berarti data yang paling baru yang mau disisipkan, yang mau di-push, itu berada di belakang. Oke ya, jadi ini data barunya. Saya gambar ulang lagi. Ini berarti dia kalau menggunakan yang ini dia berarti push depan, kalau dia menggunakan ini berarti push belakang. Berikutnya pop sama, di mana dalam linked list juga punya dua kemungkinan ya, dua probability, di mana yang satunya itu adalah pop depan atau ya pop depan, yang kedua itu ada pop belakang. Kalau kita pakai rujukannya berdasarkan mau menghapus list yang ada di sini, kita pakai rujukan yang belakang ini, berarti namanya pop belakang. Kita keluarkan dia dari list, kemudian dihapus. Sedangkan apabila kita menghapusnya berdasarkan data yang ini, sini saya anggap saja X, ini Y, berarti kalau X ini dia pop depan ya, pop depan. Oke, sampai di sini cukup jelas ya teman-teman ya. Ini sederhana sekali.
Oke, saya harap setelah ini teman-teman bisa mulai untuk mencoba mencari referensi source code bahasa pemrograman yang teman-teman pengen coba ya, untuk menerapkan single linked list ini ya. Jadi, bentar. Jadi setelah ini teman-teman saya minta untuk mencari potongan source code atau program aplikasi sederhana yang menerapkan push atau pop dalam single linked list. Tapi tidak hanya push dan pop, mungkin ada lagi yang lainnya. Ini tugasnya. Ini berarti apa teman-teman? Yang 3 pertama, ini ada menambahkan node di belakang, kemudian menambahkan node di depan, ketiga menambahkan node di tengah. Push atau pop teman-teman? Push, Pak. Oke. Ya, jadi teman-teman harus bisa nge-push node di belakang, di depan, dan juga di tengah. Simple ya. Kemudian 3 berikutnya yaitu mendelete. Jadi kalau di delete ini pop, teman-teman saya mohon bisa mencoba untuk pop node yang paling akhir, kemudian node yang pertama, kemudian yang terakhir ini menghapus atau pop node yang ada di posisi tertentu ya. Node yang ada di posisi tertentu. Jadi ya dicari pointernya. Terakhir, teman-teman harus bisa menghitung panjang dari linked list-nya itu ada berapa list. Untuk bahasa pemrograman bebas, teman-teman silakan cari referensi. Saya lihat banyak yang menggunakan Java, kemudian Python, C++, itu bisa digunakan semua. Kalau C, mungkin dia listnya menggunakan ini. Kalau saya dulu masih pakai C, teman-teman. Saya pakai, waktu saya kuliah S1 itu pakai struct. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar juga, pernah mencoba di semester sebelumnya. struct, struct ya. Ini tipe datanya, tipe data struct untuk membuat node atau membuat list. Oke, ini tugasnya untuk teman-teman. Tidak perlu dilaporkan, dikumpulkan. Sorry, kok tidak perlu dikumpulkan ke dalam e-learning. Nanti minggu depan saya akan pilih salah satu secara acak untuk mempresentasikan programnya ya teman-teman ya. Ingat, saya pilihnya secara acak. Jadi saya minta untuk mempresentasikan tugasnya ini. Saya harap teman-teman bisa sendiri-sendiri ya, tidak usah berkelompok. Gimana teman-teman? Jadi ini merupakan tugas individu, bukan tugas kelompok. Halo? Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi saya akan buatkan assignment. Tolong di assignment-nya tapi di next week ya, di materi program single linked list. Tapi teman-teman mengumpulkannya ya tetap minggu depan, sampai minggu depan. Kemudian yang minggu depan saya cari namanya untuk saya pilih sebagai presenter.
Oke, deskripsinya. Oke, 27. Dua puluh. Oke, judulnya 27 ya teman-teman ya. 27 jam 12 berarti jam hari malam Senin ya teman-teman. Deadline-nya submission-nya 1 aja, upload it 1 MB ya. Jadi sama seperti tugas minggu sebelumnya, minggu lalu. Tolong ada screenshot atau potongan source code-nya, kemudian penjelasan atau deskripsi untuk masing-masing line code-nya. Jangan lupa juga, karena ini bebas bahasa pemrogramannya, teman-teman harus menginfokan bahasa pemrograman apa yang digunakan. Mungkin ada yang pakai bahasa pemrograman yang masih belum saya kenal, Golang misalnya. Oke, assignment sudah saya buat. Silakan mulai di searching ya teman-teman ya, mengenai program sederhana untuk operasi linked list. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya perlu menyampaikan sedikit ya untuk teman-teman ini semester 3. Saya harap teman-teman aktif untuk mengikuti berbagai kegiatan kompetisi teman-teman, walaupun di masa pandemi ini. Jadi teman-teman harus giat berkompetisi, karena nanti hasil dari kegiatan kompetisi itu, misalkan ada yang lolos ke final atau bahkan ada yang juara, itu bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman. Jadi bahan pertimbangan bagi stakeholder yang ada di dunia kerja. Contohnya saja, saya pernah mendengar itu yang ikut PKM, kemudian lolos sampai ke Timnas, ya, ke
ke PIMNAS, itu apabila orang-orang, perusahaan di dunia kerja melihat portofolio teman-teman yang lolos ke PIMNAS kemudian dapat medali, itu akan diprioritaskan. Kenapa kok bisa diprioritaskan? Karena sudah terbukti bahwasanya teman-teman itu yang mempunyai portofolio juara, kemudian lolos ke PIMNAS dapat medali, itu adalah orang-orang yang memang benar-benar bisa bekerja sama, ya. Bekerjasama dalam satu tim. Karena kalau di dunia kerja itu sangat jarang sekali, bahkan tidak ada yang mencari orang yang nggak bisa kerjasama dengan tim. Pasti mayoritas kebanyakan yang dicari itu bisa bekerja sama dengan tim atau secara tim. Nah, kalau kerja sendiri ya, kalau hanya one man show aja ya, teman-teman buat usaha sendiri aja kalau mau one man show. Nanti juga ke depannya, kalau nggak mungkin teman-teman bakal one man show terus. Pasti ada waktunya teman-teman butuh teamwork, ya, kerja sama tim, agar hasil atau produk yang dihasilkan itu lebih baik. Semua startup teman-teman, ya, program startup yang unicorn, dekakorn, Gojek, Tokped, itu pasti merupakan hasil dari teamwork, ya. Jadi tidak one man show. Dia merupakan hasil dari kerjasama tim yang baik. Oke, jadi itu ya. Saya harap teman-teman di semester 3 ini sudah mulai bisa menyusun proposal untuk diajukan ke kompetisi-kompetisi. Ini contohnya yang terbaru ini ada yang dari angkatan 2020 ya. Ini teman-teman angkatan berapa ya? 2020. Oh iya ini, ya ini ada contoh teman-teman. Ahmad Sirojudin ya, berhasil lolos ke final UBC ya, UNES Business Competition 2021 ini ya. Iya bener ya, Ahmad Sirojudin ya. Mungkin Pak. Nah ini contoh ya teman-teman. Jadi Ahmad ini kebetulan ada personnya langsung, jadi sudah berhasil untuk lolos ke kompetisi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang, UNES. Itu kompetisi Business Competition 2021. Besok insya Allah ada technical meeting ya, TM untuk kegiatan finalnya. Jadi teman-teman saya harap bisa mengikuti jejak Ahmad Sirojudin. Timnya ya bebas lah, yang sekiranya teman-teman enak bekerja sama, enak ngobrol, enak komunikasi. Jadi tidak justru menghambat ya. Justru menghambat teman-teman untuk niat berkompetisinya. Enak komunikasi, karena kuncinya kalau dikerja sama tim itu adalah komunikasinya. Oke, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang terkait dengan kompetisi atau lainnya, silahkan. Pak mau tanya, Ya, ayo. itu nanti yang materi kuliah yang workshop itu tugas akhirnya tuh ada buat aplikasi gitu Pak? Ya, workshop itu merupakan gabungan ya, hasil proyeknya itu merupakan gabungan dari ketiga mata kuliah workshop. Ada workshop kualitas perangkat lunak, ya, software quality, kemudian ada workshop sistem informasi berbasis web atau web-based information system, kemudian ada workshop mobile application. Nah, itu ketiga workshop itu dikombinasikan menjadi satu hasil atau satu outcome berupa produk ya, projectnya. Jadi mungkin kalau memang ide teman-teman itu bagus atau teman-teman pede membawa ide,
Saya ngajar dulu sebentar. Ya. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan ada ide yang menarik yang sekiranya bisa diajukan ke kompetisi, bisa disusun proposalnya. Ini kan sekali mendayung 2-3 pulau terlewati ya. Teman-teman bisa mendapatkan nilai dari proyeknya teman-teman, kemudian teman-teman bisa ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan kompetisi yang ada di kampus lain mungkin atau yang skala nasional. Jadi seperti itu Ayu. Ya, Pak, Ayu, terima kasih. kalau boleh tahu topik ininya apa Ayu? Topik untuk project SI Web, kemudian software quality dan application mobile? Belum tahu, Pak, masih belum dibahas. Itu jadi yang Android sendiri, web sendiri gitu ya, Pak? Iya, Android ada, web ada, tapi nanti pembagiannya jelas. Biasanya gini, kalau pengalaman semester sebelumnya, jadi yang end user-nya itu di Android. Tapi kalau dari sisi administration-nya ya, dari halaman adminnya itu web. Biasanya gitu teman-teman. Jadi misalkan ada mengembangkan sistem apa ya, misalkan sistem e-commerce lah yang sederhana ya. Tapi saya harapnya, ya saya berharap teman-teman tidak mengembangkan e-commerce ya. E-commerce sudah banyak sekali. Jadi saya kasih contoh e-commerce. Jadi misalkan untuk customer-nya, pelanggannya itu yang berbasis mobile. Kemudian yang adminnya dari sisi pemilik e-commerce-nya itu berbasis webnya. Biasanya gitu. Oke, ini di luar skop dari kuliah struktur data ya, tapi nggak apa-apa. Saya selaku pengampu workshop SI Web juga, jadi memberikan kisi-kisi seperti itu teman-teman. Jadi yang end user itu dia mobile base, tapi kalau yang dari sisi petugasnya, administration-nya itu web base teman-teman. Kalau yang quality ya pengujian aja kalau itu yang kualitas perangkat lunak itu untuk pengujian aja seberapa bagus sih kualitas software yang sudah dikembangkan oleh teman-teman. Jadi seperti itu Ayu. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya, kehadirannya. Ini sudah hampir jam 3, hampir 1 jam kita bertemu. Saya cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya dan juga kehadirannya. Jangan lupa mengisi presensi ya teman-teman yang ada di e-learning, lalu juga vaksin teman-teman. Ini penting ya, saya ingatkan sekali lagi vaksin agar nanti pada saat pelaksanaan praktikum luring sudah tidak ada atau tidak memunculkan klaster COVID yang baru lagi ya. Jadi vaksin itu kuncinya. Ya paling tidak sudah 2 kali ya, saya harap teman-teman semuanya sudah 2 kali vaksin. Oke, cukup sekian. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.